Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aisyah, NPM 0322011037. Saya dari periode PGSD, mata kuliah Konsep Dasar IPA SD. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep makhluk hidup. Langsung saja, pengertian makhluk hidup. Makhluk hidup merupakan sesuatu yang memiliki ciri-ciri. Ciri-ciri yang pertama adalah berevolusi. Berevolusi artinya makhluk hidup semestinya mengalami perubahan dalam hidupnya. Ciri yang kedua adalah responsif. Menanggapi rangsangan. Rangsangan sendiri ada banyaknya secara sentuhan dan lain sebagainya. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, kamu menanam biji tumbuh menjadi kecambah, selanjutnya menjadi tanaman kecil. Jika tanaman kamu siram setiap hari, maka tumbuh menjadi tanaman yang besar. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Ciri-ciri makhluk hidup. Yang pertama, bernapas. Bernapas adalah proses mengambil udara oksigen dari luar dan mengeluarkan udara dari karbon dioksida dari dalam tubuh. Oksigen diperlukan makhluk hidup dalam pembakaran di tubuh dengan menghasilkan energi yang diperlukan tubuh yang disebut oksidasi tubuh. Berikut macam-macam alat pernapasan. Yang pertama, alat pernapasan tumbuhan disebut dengan stomata. Yang kedua, alat pernapasan pada hewan disebut insang trakea, paru-paru, dan kulit. Dan yang ketiga, yang terakhir, burung mempunyai alat bantu pernafasan disebut dengan pundi-pundi udara. Yang kedua, bergerak. Gerak manusia dan hewan terlihat jelas. Manusia dan hewan dibantu oleh alat gerak, misalnya pada manusia memiliki tangan dan kaki, sedangkan hewan memiliki sayap, kaki, sirip, silia, dan lain-lainnya. Tumbuhan melakukan gerakan, tapi gerakan yang tidak mudah untuk dilihat. Yang ketiga, makan. Makanan yang dimakan harus mengandung zat makanan yang dibutuhkan oleh tubuh, contohnya lemak, mineral, karbohidrat, dan protein. Yang pertama, karbohidrat diperlukan tubuh untuk menghasilkan energi. Yang kedua, fungsi makanan untuk makhluk hidup. Yang ketiga, menimbulkan energi, tenaga pembangun tubuh pertumbuhan. Yang keempat adalah iritabilitas. Salah satu dari makhluk hidup adalah respon terhadap rangsangan. Kemampuan makhluk hidup memberi tanggapan dari adanya rangsangan. Iritabilitas hewan dan manusia menggunakan panca indera terdiri dari mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, hidung untuk mencium, dan terakhir lidah untuk mengicap. Yang kelima adalah tumbuh. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Contohnya, jika kamu menanam biji tumbuh menjadi kecambah, selanjutnya menjadi tanaman kecil. Jika tanaman kamu siram setiap hari, maka tumbuh menjadi tanaman yang besar. Makhluk hidup mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Yang keenam, berkembang biak. Berkembang biak atau reproduksi merupakan kemampuan dari makhluk hidup untuk menghasilkan keturunan. Berkembang biak untuk melestarikan jenisnya. Cara perkembangbiakan pada hewan terbagi dalam dua macam, yaitu secara generatif kawin dan secara vegetatif tak kawin. Yang ketujuh adalah beradaptasi. Untuk bertahan hidup di lingkungannya, setiap makhluk hidup menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Tempat hidup makhluk hidup dapat melakukan aktivitasnya disebut habitat. Jika makhluk hidup tidak bisa menyesuaikan diri dengan lingkungannya, maka akan mati atau harus berpindah ke lingkungan yang baru. Yang kedelapan, memerlukan suhu. Semua makhluk hidup bertahan suhu tertentu. Ikan hidup di air yang bersuhu antara 5 derajat Celcius sampai 30 derajat. Untuk jenis bakteri dapat sampai dengan suhu 80 derajat, sedangkan tumbuhan dapat hidup antara suhu 0 sampai 43 derajat.
Yang kesembilan atau yang terakhir adalah sistem ekresi. Zat sisa dari proses produksi harus dikeluarkan. Jika akan menimbulkan racun yang terdapat dalam tubuh, zat sisa dikeluarkan berupa gas, cairan, atau zat padat. Alat pengeluaran zat sisa hewan atau manusia yaitu paru-paru mengeluarkan karbon dioksida, ginjal mengeluarkan urin, kulit mengeluarkan keringat. Oke, cukup sekian dan terima kasih.